Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Imran dari Institut Agama Islam Negeri Yayan Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Moneter Islam. Baik, kita masuk kepada pertanyaan pertama, di mana pertanyaannya itu merujuk kepada maksud dari Sistem Moneter Islam. Jadi, sistem moneter Islam itu merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam dengan tujuan yang hendak dicapai dalam moneter dengan syariat Islam. Di antaranya itu untuk keadilan dan kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan kedua, yaitu mengenai pandangan Islam tentang uang. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan sebuah komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam sistem barter. Karena dalam sistem barter ini ada unsur ketidakadilan yang digolongkan dalam riba al-fadl yang dilarang dalam ekonomi Islam. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu mengenai sejarah dinar dan dirham. Jadi dinar dan dirham ini merupakan mata uang yang sah dalam sejarah Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dinar dan dirham merupakan koin yang terbuat dari logam mulia. Dinar terbuat dari emas dan dirham terbuat dari perak atau silver. Kedua logam ini digunakan sebagai mata uang milik bangsa Romawi dan Persia. Sebelumnya bangsa Arab berdagang menggunakan sistem barter atau tukar menukar barang dan tidak pernah memproduksi mata uang sendiri. Bangsa Arab mengadopsi dinar dan dirham sebagai sistem mata uang, dan hal ini berlangsung hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam proses penimbangan dinar dan dirham, Nabi Muhammad SAW dibantu oleh sahabatnya yang bernama Arkam bin Abi Arkam, yang merupakan seorang ahli tempa emas dan perak pada masa tersebut. Dinar dan dirham lazimnya berbentuk bundar, memiliki dua sisi koin emas dan perak serta tata letak yang melingkar. Satu sisi pada koin tercantum tahlil yang berlapaskan La ilaha illallah dan Alhamdulillah. Sementara di sisi mata koin sebelahnya tertera nama penguasa dan tanggal pencetakan. Adapun dinar pertama milik pemerintah Islam baru lahir ketika masa pemerintahan, yaitu sekitar 50 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad, yaitu pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Bobot atau berat dinar Abdul Malik bin Marwan itu tidak berdasarkan yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, melainkan mengacu pada solidus, yaitu mata uang Romawi yang lazim beredar. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan keempat, yaitu maksud dari economic value of time. Jadi economic value of time itu adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Beda halnya dengan sistem ekonomi konvensional yang memberlakukan sistem bunga, yang berarti uang itu sendiri yang memiliki nilai waktu. Sedangkan dalam ekonomi Islam, sistem bagi hasil itu adalah nisbah bagi hasil dan return usaha yang terjadi secara real. Inilah maknanya ajaran Islam itu memberlakukan economic value of time. Artinya waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kelima, di mana pertanyaannya yaitu mengapa bunga bank itu selalu dikategorikan riba. Jadi bunga bank dikategorikan riba itu dalam ekonomi Islam karena di dalamnya terdapat unsur penambahan di setiap kegiatan transaksi perbankan, baik penambahan itu sedikit maupun banyak, sehingga bunga bank ini dikategorikan riba dan diharamkan di dalam Islam. Dan juga pada hakikatnya riba itu adalah sebuah pemaksaan atas suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi, dan memaksa hasil usahanya selalu positif. Baik, terakhir kita masuk ke pertanyaan ke-6, di mana pertanyaannya itu mengenai maksud dari sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam. Jadi
Teori bagi hasil dalam ekonomi Islam adalah pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, di mana kerugian dan keuntungan akan dibagi bersama. Bagi hasil itu tergantung pada untung dan ruginya suatu usaha. Bagi hasil akan menjauhkan kita dari risiko riba yang diharamkan dalam Islam. Baik, itulah tadi pemaparan saya mengenai jawaban soal ujian tengah semester mata kuliah Sistem Moneter Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.